Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Sebelum kita melanjutkan materi akuntansi lanjutan menengah, ada baiknya kita melihat dulu unsur-unsur kota Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu ya guys ya. Mari kita lihat bersama-sama. Bengkulu, yang sering disebut dengan Bumi Rafflesia, terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera. Bengkulu yang kaya akan budaya, adat istiadat, serta keanekaragaman lainnya menjadikannya unik tak dapat dijumpai dimanapun. Berangkat dari keanekaragaman Bumi Rafflesia, kini Bengkulu juga tumbuh menjadi salah satu kota pendidikan yang sangat diperhitungkan. Salah satu pilar utama penyangga pendidikan tinggi utama di Bengkulu adalah Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah guys, setelah kita menonton video tadi tuh tentang Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah, marilah kita langsung ke materi Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani dengan NPM atau nomor pokok mahasiswa 2062201008. Saya di sini salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan prodi akuntansi semester 5 tahun ajaran 2020. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang akuntansi untuk valuta asing, transaksi dalam mata uang asing. Nah, yang pertama tuh ada perdagangan internasional dan transaksi dengan mata uang asing. Nah, yang dimaksud itu yang keberadaan atau peluang yang dihadapi suatu negara sebagai dampak keterlibatannya pada masyarakat ekonomi, tentunya memaksa berbagai entitas usaha yang ada di dalamnya untuk terlibat aktif menjalankan prasarana peran dunia bisnis. Nah, terus tuh berbagai faktor memaksa entitas perlu berinteraksi dalam entitas usaha dalam negeri lain. Nah, terus tuh yang selanjutnya ada PSAK 10, pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing telah mengatur bagaimana perlakuan akuntansi dalam mata uang asing, baik untuk awal pengukuran maupun saat pelaporan. Nah, yang dimaksud itu kita untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas transaksi yang menggunakan valuta asing adalah hal yang sangat penting tuh kan, mengingat dalam perdagangan internasional entitas di Indonesia lebih banyak menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika, yen Jepang, euro Eropa yang memang umum digunakan sebagai mata uang perdagangan internasional. Nah, terus tuh selanjutnya ada konsep mata uang. Nah, secara umum menurut standar akuntansi nih, jenis mata uang yang asing digunakan suatu entitas tuh ada 3. Yang pertama, mata uang fungsional, yang dimana mata uang ini digunakan untuk lingkungan ekonomi, untuk dimana entitas tersebut beroperasi. Nah, yang kedua tuh ada mata uang penyajian. Nah, mata uang penyajian ini digunakan untuk penyajian laporan keuangan. Nah, yang ketiga tuh ada mata uang asing. Mata uang ini selain mata uang fungsional sebagai entitas, penentuan mata uang fungsional digunakan untuk suatu entitas berimpleksi dengan mata uang lain tidak dianggap sebagai mata uang fungsional. Nah, maka dianggapnya mata uang asing gitu teman-teman. Nah, terus tuh selanjutnya ada jenis-jenis mata uang. Mata uang tuh, nah yang pertama tuh ada kurs spot. Kurs spot itu adalah nilai tukar yang terrealisasi segera. Nah, terus umumnya terrealisasi ini dalam 2 hari kerja saat perdagangan. Nah, terus tuh yang kedua ada kurs penutup.
Nah, ya ini kurs penutup tuh support pada akhir periode. Terus tuh ada kurs forward. Nah, yang ini nilai tukar transaksi di masa depan yang akan ditentukan gitu. Nah, terus tuh ada nilai kuotansi, yang C itu ada kuotansi dan perubahan nilai tukar. Nah, yang pertama tuh ada nilai tukar langsung. Nah, yang dimana jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu unit mata uang asing gitu, teman-teman. Misalnya kita kayak mau menukar uang dari Indonesia untuk mendapatkan dolar gitu misalnya mungkin. Terus tuh selanjutnya ada akuntansi untuk transaksi menggunakan mata uang asing, yang menurut PSAK terdapat 3 kelompok transaksi yang termasuk dalam mata uang asing. Nah, yang pertama nih transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa harganya didominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang kedua ada transaksi pinjam meminjam dana ketika jumlah didominasikan dalam suatu mata uang asing. Nah, yang ketiga ada transaksi pelepasan atau perolehan aset pengadaan atau penyelesaian suatu liabilitas yang didominasikan dalam mata uang asing. Nah, terus tuh selanjutnya ada A, transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulasi. Nah, terus tuh selanjutnya yang A ada transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulasi. Nah, yang dimaksud ini transaksi untuk tujuan spekulasi ini entitas sengaja melakukan jual beli mata uang asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspansi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Nah, kan misalnya kayak uang dolar gitu, kalau ditukar ke uang Indonesia tuh kan mungkin nominalnya lebih besar atau sebaliknya gitu. Terus tuh yang B ada transaksi ekspor. Nah, yang dimaksud transaksi ekspor tuh transaksi penjualan barang atau jasa kepada negeri lain atau entitas yang ada di luar negeri. Terus tuh yang C ada transaksi impor. Nah, yang dimaksud transaksi impor ini transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri atau ke Indonesia gitu. Terus tuh ada yang ketiga isu-isu lainnya yang terkait transaksi menggunakan mata uang asing. Nah, di sini kan ada yang A tuh transaksi perolehan aset tetap dalam mata uang asing. Nah, yang dimaksud ini menurut PSAK 16 aset tetap bahwa suatu aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan dalam pengukuran awal. Kemudian entitas tersebut dapat memilih untuk menggunakan model biaya atau model revaluasi untuk mengukur aset tetap pada periode selanjutnya. Nah, terus tuh yang pertama ada perolehan aset tetap dengan model biaya. Yang kedua ada perolehan aset tetap dengan model revaluasinya. Terus tuh selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan mata uang asing. Nah, PSAK 10 ini kan menyatakan bahwa suatu entitas seperlunya mengungkapkan. Yang pertama ada 1, jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau ruginya melalui PSAK 71 tuh. Nah, terus tuh yang kedua ada selisih nilai tukar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dikomunikasikan dalam komponen ekuitas terpisah, dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal atau akhir periode. Nah, yang ketiga tuh mata uang asing fungsional
dan mata uang pelaporan adalah berbeda, maka entitas harus mengungkapkan alasan perbedaan tersebut. Nah, baiklah teman-teman, hanya segitu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa di lain waktu.